Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue di channel review apa aja. Kali ini gue mau ngasih tips ya atau tutorial untuk menghubungkan antara proyektor dengan TV LED yang layarnya ini mati ya. Jadi LED atau LCD layarnya ini mati tapi tetap ada suaranya. Ini TV-nya merek Koka ya. Jadi setelah gue lihat-lihat di YouTube itu ternyata banyak kasus seperti ini. Dan kalau misalkan TV mati kayak gini kan ya mau nggak mau kita servis ya. Cuman kalau misalkan kita belum punya biayanya, kemudian kita punya layar monitor ataupun proyektor kayak gini, ini bisa kita gunakan ya. Kalau monitor kan biasanya nggak bisa buat nyetel TV ya, monitor yang buat komputer, karena kan nggak ada mesin TV-nya atau nggak ada TV Turner-nya. Jadi dia nggak bisa untuk nyetel TV, dia hanya monitor aja gitu kan. Ini kita bisa pakai mesin TV yang LCD-nya bermasalah kayak gini. Tapi dengan syarat LCD-nya ini yang mati, itu ketika kita tembak senter, ini masih kelihatan remang-remang gambarnya dikit. Biasanya kayak gini itu kasusnya karena backlightnya itu mati ya. Jadi di dalam TV ini tuh ada backlightnya yang nembak ya, lampu backlight yang nembak dari arah belakang layar hitam ini. Jadi kalau lampu itu nyala, layarnya kelihatan. Tapi kalau lampu itu mati, layarnya ini gelap. Nah, nanti mungkin di video selanjutnya akan gua kasih tutorial untuk mengganti backlightnya, karena backlightnya itu kalau misalkan beli di online itu harganya sih murah ya, tapi kalau di tukang servis kita benerin ya pasti jasanya di atas 100 atau 200 ribu. Langsung aja, ini kita coba dulu nyalain TV-nya nih. Nah, tadi sempat nyala tulisan Koka dikit, tapi tiba-tiba mati ya. Jadi ya kayak gitu. Nah, ini masih kedengeran gambar suaranya dikit ya, tuh. Ya, masih kedengeran suaranya dikit, tapi gambarnya ini rusak atau gambarnya ini mati. Sekarang kita tes di center. Di center itu kelihatan atau enggak. Nah, ini masih kelihatan dikit ya tuh. Sebelah sini tadi kalau kita center ini masih kelihatan gambarnya. Caranya seperti biasa ya. Kita tekan tombol source di remote kayak gini. Ini nanti masih kelihatan dikit tulisannya nih. Nah, kelihatan tuh kan? Nih. Kelihatan ya, kita tekan lagi tuh ya, HDMI 1, HDMI 2 ya, ini masih kelihatan. Jadi kalau misalkan masih kelihatan kayak gini, kita bisa meraba-raba ya sambil disenterin sambil kita ngelihat. Tapi kalau misalkan udah gelap mati total sama sekali ya kita nggak bisa gitu kan, karena kita kan nggak hafal posisinya di mana kayak gitu, posisi letak pilihan menunya itu kan dimana kita nggak tahu. Tapi kalau misalkan masih remang-remang begini, itu masih kelihatan. Langsung aja kita hubungkan ke proyektornya. Gue cuman menggunakan kabel ini aja ya. Ini kalau kalian mau beli di online, cari dengan kata kunci kabel RCA 3 in 1 atau 3 in 1. Kabel RCA 3 in 1. Nanti keluar kabel yang seperti ini, merah, kuning, putih, dan ujungnya ini cuman satu ya. Atau kabel biasanya kabel 3,5 mili ya, yang buat di handphone kayak gitu kan, yang buat speaker atau headset di HP Android. Nah, langsung aja kita colok ke TV-nya. Tapi dengan syarat ya, TV-nya itu harus ada colokan untuk TV out.
Jadi kalau nggak ada colokan TV outnya ya nggak bisa dengan cara ini ya. Ini kita colok dulu. Sambil gua cari TV outnya itu di mana. Oh, ada nih di sini. Ini AV out ya. AV out yang bawah nih. Jadi tulisannya itu AV out. Ini udah gua colokin. Ya. Terus yang ininya merah kuning putihnya ini kita colok ke sini, video atau audio. Jadi kita pilih aja yang kuning sini, proyektor. Untuk yang putih ini ya, ini putih dan merah itu bisa beda-beda ya. Putih, merah, dan kuning ini bisa beda-beda di setiap proyektor. Jadi bisa audionya yang merah atau putih atau yang kuning itu bisa beda-beda. Kalian coba-coba aja sampai keluar gambarnya ya. Ini akan gue nyalain proyektornya. Langsung kita lihat di sini. Ini gambarnya agak garis-garis gitu ya. Nah, ini kan dia masih kayak gitu ya. Masih belum ada sumbernya. Sekarang kita setting di TV-nya. Ini TV-nya sengaja gua mute ya, biar nggak ada suaranya. Tuh. Dia aslinya ada suaranya tapi gua mute biar nggak kena copyright. Terus kita lihat, kita center lagi, source-nya kita cari. Enggak ya, ini nggak perlu dicari ya. Kalau untuk out, ini nggak usah. Jadi untuk out ini nggak usah dicari, dia harusnya langsung muncul otomatis. Sekarang ini kita setting yang di proyektornya. Di proyektornya ini sumbernya kita set source-nya ya. Source-nya ini kita set yang video. Dia lagi searching. Tunggu. Si nyari ya. Nah, ini masih nyari. Coba kita tuker untuk kabelnya ya. Tadi kan kabelnya pakai yang kuning ya. Sekarang kita tuker kabelnya pakai yang merah atau yang putih ke colokan videonya ini nih ya. Jadi nggak usah nyamain di sini warnanya. Di sini warnanya memang kuning, tapi nggak selalu kabel yang RCA ini itu warnanya kuning juga. Bisa jadi dia yang merah atau yang putih. Sekarang kita tes yang warna merah. Nah, kayak gitu kan. Ini langsung kelihatan gambar TV-nya. Tuh. Ya. Kelihatan langsung gambar TV-nya. Jadi TV yang ini kan LCD-nya itu rusak. Kita pakai proyektor untuk menampilkan di sini ya. Nah, untuk suaranya itu bisa langsung dari TV-nya aja. Jadi kita dengerin suaranya dari TV, tapi outputnya itu lewat proyektor. Tuh. Kayak gitu ya contohnya ya. Tuh.
ya. Jadi oke ya, tuh sama persis. Kemudian ini source-nya juga, ini kalau misalkan kita tekan menu, nih kelihatan, kita tekan menu bisa kelihatan di sini. Jadi menunya ini hanya tampil di TV, tapi di proyektor itu menunya nggak tampil kayak gitu ya. Oke, mungkin sekian videonya, semoga dapat membantu buat kalian yang ingin tahun baruan tapi TV-nya rusak seperti ini dan kalian punya proyektor, jadi bisa nyetel TV di proyektor dengan gambar yang lebih besar dan bisa nonton rame-rame. Oke, terima kasih udah nonton. Sekian, semoga dapat membantu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.